Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 96. Kenapa ia datang? Acara akad nikahnya apa sukses? Tanya Nina kepada putranya yang sedang duduk di depannya. Randi menganggukkan kepalanya dan minum jus jeruknya. Selesai mengikuti acara akad nikah Julian dan Nafisa, ia langsung datang ke restoran milik ibunya dan makan di restoran ibunya. Sejak tadi, dirinya memang tidak berselera untuk makan sama sekali. Bahkan sekarang dia pun masih tidak begitu sangat berselera. Bagaimana acara akad nikahnya? Tanya Nina. Sangat memprihatinkan, Bu. Aku nggak tega lihatnya. Aku nggak habis pikir, kenapa Pak Julian tidak punya sedikit pun hati. Apa yang telah dilakukannya dengan Nafisa murni kesalahan yang dia buat. Tapi kenapa dia bersikap seakan semuanya itu adalah kesalahan dari Nafisa? Jawab Randi. Nina menganggukkan kepalanya. Nina memahami apa yang diucapkan oleh putranya. Terkadang segala sesuatu yang terjadi mengajari kita untuk menjadi lebih kuat. Kita tidak pernah tahu yang namanya garis hidup. Bila seandainya dia tidak meminta untuk menikah dengan Pak Julian, mungkin masih ada orang yang mau menikah dengannya, meskipun dia hamil di luar nikah. Namun dia hamil karena perbuatan seseorang yang tidak diinginkannya. Itu beda dengan hamil memang melakukannya karena suka sama suka. Namun seperti yang dikatakannya, dia hanya butuh status agar tidak dikeluarkan dari kampusnya. Sebenarnya ibu sangat kasihan melihatnya. Tapi sekarang kita mau bilang apa? Dia sudah menjadi istri Pak Julian. Kalau seandainya kita ikut campur, sudah pasti tidak enak dengan Pak Julian. Jelas Nina. Itulah yang aku alami, Bu. Aku menyaksikan semuanya tanpa bisa berbuat apa-apa. Bahkan saat aku menawarkan untuk menjemput Nafisa, karena Nafisa belum datang ke kantor KUA, Pak Julian tidak mau. Dia menyuruh Nafisa untuk datang sendiri. Nafisa datang dengan tampilan yang begitu sangat sederhana. Dia hanya memakai baju kemeja, jilbab, dan rok. Dia bahkan tidak berdandan sama sekali. Randi kembali mengingat seperti apa saat Nafisa datang ke kantor KUA. Kasihan sekali ya, padahal Pak Julian itu orang yang sangat kaya. Bahkan dia pengusaha emas murni. Namun mengapa bisa sampai hati perlakuan gadis seperti ini? Bahkan wanita itu sedang mengandung anaknya. Nina berkata dengan memandang putranya. Sampai saat ini, Nina tidak memahami dengan sifat yang dimiliki oleh Julian setelah mendengar apa yang disampaikan oleh putranya. Aku tadi berharap Nafisa terlambat. Biar aja batal nikah sama Pak Julian. Aku bisa membujuknya secara perlahan-lahan dan menawarkannya untuk menjadi istriku, ucap Randi. Beneran mau nikah sama dia? Tanya Nina. Menyelamatkan wanita yang lemah dan melindunginya, pahalanya sangat besar, Bu. Aku itu bukan hanya menyelamatkan ibunya, tapi juga anaknya. Apalagi dia hamil di luar nikah. Status anaknya tidak memiliki nasab dengan ayahnya. Dia hanya memiliki hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibu dan keluarga ibunya, jelas Randi. Nina tersenyum ketika mendengar ucapan putranya. Ibu sangat senang bila melihat anak ibu memiliki hati yang sangat baik. Percayalah, walaupun niat baik tidak terwujud, namun yang namanya niat baik itu sudah mendapat pahala. Setiap manusia sudah punya takdir hidup masing-masing. Kita tidak tahu apa hikmah yang akan didapat oleh Nafisa setelah dirinya menikah dengan Pak Julian. Bila Randi memang berniat menikahinya karena untuk melindungi Nafisa dan anaknya, ibu rasa tidak masalah bila dia berpisah dengan Pak Julian setelah anaknya lahir. Randi masih bisa untuk menikah dengan Nafisa. Nina tersenyum. Dirinya sama sekali tidak menghalangi niat baik putranya. Randi menganggukkan kepalanya. Ibu wanita yang sangat luar biasa. Bahkan bila aku menikah dengan wanita yang punya satu anak, ibu tidak mempermasalahkannya.
Aku sungguh sangat bangga memiliki ibu yang berhati malaikat seperti ibu. Randi tersenyum dan mencium punggung tangan ibunya. Tapi untuk sekarang, statusnya adalah istri Pak Julian. Apakah mereka menikah atas perjanjian atau tidak, semua itu urusan mereka, dan kita tidak boleh ikut campur. Selagi dia masih berstatus istri Pak Julian, Randi jangan pernah mendekatinya dengan alasan kasihan. Setelah akad nikah, suami memiliki hak serta kewajiban. Bila semua itu tidak dilakukannya, maka dia akan menanggung dosanya, jelas Nina. Iya Bu, lagi pula aku belum ada memiliki dasar cinta. Aku hanya memiliki dasar kasihan saja, ungkap Randi. Ibu tidak tahu entah kapan ibu akan bercerita jatuh cinta dengan seorang wanita, ucap Nina. Randi tertawa mendengar ucapan ibunya tersebut. Aku sedang mencari calon menantu yang baik untuk ibu. Jadi ibu harus sabar. Yang pasti syaratnya tetap wajib mau tinggal sama ibu mertua. Randi tersenyum memandang wajah cantik ibunya. Bagaimana mungkin dirinya bisa memiliki hati yang tidak baik dan juga tidak memiliki rasa kasihan kepada orang lain bila ia terlahir dan dibesarkan oleh wanita yang begitu sangat baik seperti ibunya. Nina tersenyum mendengar jawaban putranya. Siang dan malam ia selalu berdoa agar putranya mendapatkan istri wanita yang solehah, wanita yang mau menerimanya dan menyayanginya seperti ibu kandungnya sendiri.